Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah qiyam Ramadan di Masjid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kemang Indah, Pulau Lawai, terbalik, Pulau Lawai, Kemang Indah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah, wajib kita bersyukur karena di malam ini kita dikumpulkan Allah dalam ta'awun alal birri wat taqwa, saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan di malam yang ke-29 garis miring 30. Kan ada yang malam 30 malam ke yang malam 30 malam ke ugi, sebab malam kau Lailatul Qadar. Kalau Qadar di malam ganjil, tidak di malam gonok. Itu tiajen ampe ganjil 5 gonok. Nah, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, sebab tidak tanggung-tanggung. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Kalau balik ke akhirat, tidak ada dosa, kemana kita pergi? Ke surga. Nyaman masuk neraka mau utang, jadi mana tidak berutang tidak masuk neraka. Jadi dihapuskan semua hutang kita. Oleh sebab itu bersyukur kita malam ini berkumpul di sini. Mudah-mudahan semua hutang kita dilunasi.
Karena Allah berjanji, siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, hanya mengharap pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa berqiyam di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi memang goal utama kita adalah mendapatkan ampunan dosa. Makanya Nabi bilang, siapa yang masuk Ramadan tidak diampuni dosanya, ini orang celaka. Raghiman anfu, yaitu tersungkur dan celaka orang ini masuk Ramadan lalu keluar tak diampuni dosa. Berarti ikut perlombaan, gol tak ada masuk, tidak ada memasukkan gol. Padahal tiap hari ampunan itu dibagi setiap hari. Walillahi utaqa minan nar. Allah memerdekakan banyak hamba dari neraka. Wadzalika fi kulli lailah, itu di setiap malam. Tiap malam tak tersangkut nama awak saci je. Auzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ampunan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu yang istimewa yang membuat bulan ini mubarak, membuat bulan ini diberkahi, diberikan keutamaan, dan orang-orang yang menghidupkan dan mendirikannya dimulakan, adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan biasa saja. Orang-orang yang kafir sekalipun, orang yang tak pandai bahasa Arab sekalipun, mendengar Al-Quran pasti akan mendatangkan baginya rahmat. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quranul Karim, maka simak dan diam agar kamu dapat rahmat. Dulu di saat Nabi SAW awal-awal berdakwah di Makkah, orang-orang Quraisy di depan-depan, karena tidak setuju dengan apa yang Nabi ajarkan, mereka memusuhinya, mengatakan dusta, mengatakan tidak benar dari Allah. Tapi diam-diam malam-malam mereka nyibuk, tahu nyibuk? Mengintip-intip Nabi SAW. Ya, membaca Al-Quran. Di antara yang ikut nyibuk itu, yang intip itu adalah Haji Abu Jahal. Kan ada Haji Abu Jahal waktu itu, ada Haji Utbah bin Rabi'ah, Haji Abdullah bin Abi Mu'aidh. Satu orang datang dari arah situ, mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan orang lain. Yang satu datang dari situ, osok-osok, meresap-resap, supaya jangan diketahui orang. Datang pula dari arah sini.
mendengarkan bacaan Nabi SAW, hampir-hampir mereka beriman, karena memang Al-Quran itu punya daya tarik yang luar biasa. Jadi Nabi atau para sahabat sering masuk Islam karena mendengarkan Al-Quranul Karim. Dia dengarkannya, maka dia bilang, ini tidak benar ini kalau bukan dari Allah SWT. Hampir-hampir. Cuman pas mereka pulang, boswa di pangkal jalan tasongo. Mana sih? Tidak apa-apanya. Wang tong mana? Tidak nengok-nengoknya. Wang tadi nonton Muhammad dia nya. Yang sobut doang, yang tontu doang. Ya berjanji mereka malam tu suak nyembuat jolek, suak tontu di masyarakat, weh ampu awak dia nya. Kasan kalian togang kami mengikut Muhammad, kalian mana? Nangong. Subhanallah, daya tarik itu semakin terasa. Pergi lagi mereka mengendap-endap, masuk-masuk nyibuk Nabi baca Al-Quranul Karim. Tak songol balik di pangkal jalan. Wang kalau sabuk potong, wang kan jualnya. Nah, jadi subhanallah, sebenarnya mereka itu tertarik. Tetapi ketika kembali kepada syaitan, setan-setan mereka kembali kufur. Kisah Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu, yaitu panglima atau kepala suku dari Daus, dari suku Hanifah dan Yamamah, tertangkap dan ditawan, diikat di masjid. Tujuan diikat di masjid seperti pesan Allah SWT, tawanan itu diperdengarkan kepadanya Al-Quran dan diperlihatkan kepadanya akhlak manusia yang akhlaknya Al-Quran. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap hari Nabi menjenguknya, menyapanya dengan bawaan yang ramah tamah. Padahal dalam pikiran Thumamah bin Uthal, Muhammad itu adalah algojo yang garang, seperti singa yang nak memakan, memangsa. Itu yang sampai kepada dia ceritanya. Sama kininya Wahabi nak makan uangnya kojonya. Kan itu isu. Sudah itu nyampe umrah kan lagi Wahabi dia. Nah, kan tidak ada pernah makan dah. Tidak ada kan? Nah, begitulah isu yang sampai kepadanya. Muhammad ini adalah manusia yang garang. Lalu Allah takdirkan sering dia melihat akhlak Nabi SAW yang sesuai dengan Al-Quran, kemudian mendengarkan bacaan Nabi dalam kan di masjid, tapi sholat di masjid berjamaah. Dan setiap Nabi menyapanya, masuklah Islam wahai si Thumamah. Dia tak menjauh, justru dia pancing kemarahan Nabi, tapi Nabi tak marah. In qatalta in afauta an syakir. Kalau kamu maafkan saya, kamu memaafkan orang yang pandai berterima kasih. Wa in qatalta zadam. Tapi kalau kamu bunuh saya, ingat darah saya tidak murah. Paham tak? Akan ada yang akan membalaskan dendam. Itu selalu jawabannya. Hari ketiga Nabi lepaskan. Ketika di Laupen, condong telang-olang putih tali di laut lai. Tentu telang-olang putih tali, salaju-laju lai. Rupanya beliau lari ke tempat pemandian di Madinah. Ada sebuah sumur, dia pergi mandi, kemudian ganti pakaian, dan setelah ganti pakaian datang ke Nabi SAW dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata Al-Quran lagi punya peran.
Amr bin Tufail ad-Dausi sebagai pemuka Bani Daus, kabilah Daus daerah Yaman, datang ke Mekah, disambut pula oleh orang-orang pemuka Quraisy. Yang nama presiden tu rajanya, Bu, tidak ya? Kepala suku dipanggil pula oleh disambut oleh kepala suku. Nah, ini pemimpin-pemimpin Quraisy semuanya kan musuh Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berita tentang Nabi pasti berita buruk, dia akan sampai. Akhirnya apa kata mereka? Ya Amir, Makkah sekarang sudah tidak aman lagi. Sama sekarang kan isu Makkah tidak aman, kan pada aman-aman aja. Ketika kami kemudian tak bisa terbang, banyak yang risau. Ada orang tua jemaah kami nangis maknya. Nah, dikiranya kami sedang ditembak orang itu dengan rudal. Nah, di sana aman-aman aja, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka ada aman lagi. Kenapa? Muhammad itu. Kenapa? Muhammad itu tukang sihir dia berdusta, macam-macam lah isu yang disampaikan. Padahal ini kan jadi iklan gratis ya, iklan gratis. Jadi dikatakan kalau kamu di Muhammad tidak aman, maka gimana solusinya? Pakai alat penyumbat telinga, masukkan kapas dalam telinga. Jalan-jalan di Mekah tidak nganopo je lewo. Hah? Tak ngapa orang je dah, tu berjalan tidak nganopo lewo. Pasti tidak. Apalagi dia seorang yang berakal, kepala suku. Terkadang le awal-awal pakai helm dahulu terkadangnya. Alum biasa dia kan, sepoya-poya pakai helm dulu je. Tak ngapa je kan dia. Aduh tu apa ni gitu nah. Di lenso de Superman. Lenso de Superman jatuhnya kan. Apa lagi pakai helmnya, datang polisi kayaknya. Untung le apa pakai helm punya. Untung le pakai helm, untung pola yang punya. Tak ada helm kan tidak ngapa jurun. Bapak layang dia ke polisi lah. Tak ada helm dia tidak ngapa itu kan lensa orangnya. Jadi Amr bin Tufail ad-Dausi tidak tahan, akhirnya dia buka. Sebab dia berpikir kalau Muhammad itu tukang sihir dan pandai jun sihirnya. Dia kepala suku dulu tidak pandai sihir lah kan ya. Di ke awak je datuk-datuk awak tidak pandai sihir dulu. Lai sana nak ambil tuan-tuan. Datuk dan kan domo kan. Ada domo juga? Kebanyakan lah. Datuk awak tu sati tu woi. Ambil tuan-tuan sejarahnya. Itu tanah-tanah pulau-pulau kosyok nan timbul tapi kampau tu. Siapa punya? Siapa punya? Wang domo punya. Ini tak cabai kan? Lah baju La haula wala quwwata. Domo punya. Tentu tuan kisahnya. Dia tu domo tu sati dulu. Jadi belum boleh datuk-datuk suku Sodo dia juga di kampar ke babuek apa nomor gawang dan untuk ayuro sekarang konya sudah itu banyak limau sapo lalu limau di situ nya mana amanang datuk awak kipi-kipi tang dai betul nya dai nyo sa ayuro dah kali satiro aja. Jadi di masa jahiliyah dulu memang sakti-sakti. Kalau dia dukun de sodo mantra apa dan untuk jadi apa mesti berdukun jadi kepala suku. Kalau tidak dikirim uang tentunya kiriman harusnya apa. Kalau punya penyair seluruh syair nasa jahiliyah dan saya sudah hafal. Orang dulu hafalannya kuat-kuat orang Arab sampai sekarang. Akhirnya dia buka. Allah takdirkan pula beliau mendengar Nabi dekat Ka'bah baca Al-Quran. Nabi dakwah baca Quran ini. Sampai Al-Quran. Subhanallah. Masuk Al-Quran itu ke dalam hatinya. Subhanakalamullah, perkataan Allah.
Akhirnya dia langsung masuk Islam. Pulang ke kampungnya 70 keluarga masuk Islam. Coba kalau ikut cerita Haji Abu Jahal tadi, fatwa Haji Abu Lahab jendongan dia momek dunia. Lah banyak orang di atas sihir di Mekah, lah banyak orang dia jadi pemecah belah umat dunia. Jadi kalau dia ikut dia tidak beruntung mendapatkan haji Islam. Haji Abu Jahal dia dapat, Abu Jahil dia dapat. Akhirnya masuk Islam. Ini Al-Quranul Karim, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan oleh sebab itu, kenapa Nabi SAW memberikan jaminan siapa yang ingin selamat di akhir zaman, tentu sejak zaman beliau, maka solusi tidak lain adalah pegang erat-erat Al-Quran dan tafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Al-Quran lalu diamalkan sesuai sunnah, pasti selamat. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Zikir menenangkan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat dengan zikrullah hati menjadi tentram. Tahu tak Bapak dan Ibu semuanya, zikir yang paling menenteramkan itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Sebab ia adalah berita dari Allah, perintah dari Allah, larangan dari Allah. Semuanya adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Membaca Al-Quranul Karim sangat menenteramkan. Tuan-tuan kalau mau tidur baca Quran, secapek-capek lolok lah. Tak mau terlolok baca Quran, capek lolok. Buat tentram ya. Iya, tak ada beban. Tapi kalau tuan-tuan dengar lagu sebelum tidur, dia tak nak, tak lama terlolok. Tekan Allah nalamu, tak mau terlolok. Karena itu zikrus syaitan. Musik itu adalah zikir syaitan. Al-Quran adalah zikrul rahman, zikrullah. Makanya itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang sekarang banyak berteori, tidak cukup dengan Al-Quran jalan. Itu dulu Nabi dan para sahabat menguasai dunia dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu satu-satunya. Coba tuan-tuan lihat. Ya, negeri paling aman di dunia hari ini di mana? Negeri paling aman di dunia di mana? Hah? Kemang Indah. Serius lah. Centang Honda, tang kunci di situ semalam. Jangan semalam lah, sajam lah. Nah, bosud itu lah. Hah? Nah, boleh? Situ aja Kemang Indah, lo paling aman itu. Nah. Lo banyak pergi doang. Dalam kamar ke dia bodoh. So cita imam masuk situ lah. Tak tonton walau masuk situ ya. Lolok di rumah atau di sudung kadang kan itu tak amukan lolok di tengah dah. Imam di tengah biar dia nyanyi. Nak dicoba saganlah. Nak dicoba ragu lah dengan itu. Ada nama coba. Ayo tu nak kan jam lalu kan tu kalau lolok di Polapo misalnya dah malam. Tidak ada nombor lolok di tengah no. Bagian tengah nyak nak menapi saya tapi malang sana biarkan ada itulah dan di tengah biarin. Nah, ini kena ada lah orang bisa gitu Honda tengah rumah dapat membiarkan. Allah musta'an. Negeri teraman adalah negeri yang dasar atau undang-undang dasarnya Al-Quran dan hadis. Mana? Nah, negara yang Al-Quran dan hadis undang-undang dasarnya. Hah? Arab Saudi.
Arab Saudi. Makanya Iran nak memancing-mancing terus Saudi untuk masuk kancah perang. Wah dia horak lah dia. Iran kan mantap, Iran lawan Amerika mau bantah badi adik oi. Lapui bantah awak dia opong dah. Makanya belajarlah dengan ilmu bukan dengan wawasan. Ini banyak orang sekarang Islamnya Islam wawasan keislaman. Asal pakai bendera anti Amerika, anti Barat, anti Israel, anti Yahudi, maka hebat. Padahal badi aja. Yang kena wangi tahu, Arab Saudi tahu, Wahabi tahu kena wangi. Sah? Iya poang Iran, Israel di Amerika, sah? Yang kena wangi? Wahabi. Wahabi lah, tak nak poang, tapi Wahabi kena wangi. Dan alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sampai hari ini masih paham. Untuk isu yang diangkat kan isu Palestina. Mereka lupa bahwa menjaga dua tanah suci, Makkah dan Madinah, itu bukan mudah. Mana pun yang jago Makkah dan Madinah pada Al-Aqsa, Makkah dan Madinah, mereka sudah amankan sekarang. Apa yang tidak tuntut Mesir untuk membebaskan Palestina? Kan mau Islam Mesirnya, Islamnya tidak. Apa tidak tuntut Indonesia? Kirim pasukan ke kian. Apa dia orang itu Yusuf lah 2 dipegang dah. Sah? Paham tak? Hah? Apa sebab? Iran ingin Saudi masuk ke kancah, lalu mereka gempur bersama-sama dan persekutuan bisa berubah dalam sekejap. Contoh perang Israel sama Iran kan? Tapi kalau sudah menghadapi Arab Saudi nanti tengok. Jadi mereka ingin merusak keamanan di dua tanah suci itu. Ini tidak cahaya. Pona Syiah menguasai Makkah dan Madinah lebih kurang 35 tahun di saat berkuasanya Al-Qaramitah. Mereka bawa Hajarul Aswad ke Ahsa 35 tahun. 30 tahun lebih umat Islam tidak bisa haji dan umrah. Dia nak kalau Syiah kuasa di haji dan umrah. Mereka itu melihat darah air ahli sunnah itu seperti melihat minuman kopi mereka meminumnya. Pada di musim haji tahun 300-an mereka membunuh orang-orang yang sedang berihram dalam Masjidil Haram sebanyak 35.000 orang. Mayat-mayatnya dibuang ke sumur Zam-Zam. Itu elok bangai, elok bangai. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak di antara pemikir kita hanya punya Islam wawasan. Nya biasa orasi itu kuliah. Jadi korlap itu kuliah kan. Demo kan kamai ilmu tidak ada. Jadi tidak paham dengan situasi dan kondisi yang sedang berjalan. Khususnya orang Syiah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kembali pada Al-Quranul Karim. Kalau kami turunkan pada gunung, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dahsyat Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran bisa dengannya dijalankan langit dan bumi ini. Makanya semua yang dijalankan dengan Al-Quranul Karim, ekonomi kalau dengan Al-Quran pasti maju. Jadi tidak perlu 2 periode je. Dengan ijazah tidak boleh. Misalkan tidak perlu. Umar bin Abdul Aziz mengemudikan negara 2 tahun 5 bulan 22 hari. Dengan Al-Quran bisa menciptakan masyarakat tidak mau menerima zakat. Kalau tidak mau menerima zakat lah kayo. Dari San'a di Yaman berjalan orang menjajakan zakatnya sampai ke Baghdad di Irak.
semua orang bilang saya tidak berhak menerima zakat. Apa dan nak amu ini mau takut dia menerima yang bukan haknya. Nyon sudah merasa cukup dan memang adil dan makmur dengan Al-Quran. Awak dia nak mengaku sah. Kini itu dulu cerita dahulunya. Kini mana banyak makanan di Moka pada di Kemang Indah. Hah? Apa itu kami ke Moka dulu nyusat malah apa Moka awak nak tantu tuan. Jadi banyak situ le sodor makanan yang ada di dunia ada di situ. Tapi tidak semua yang ada di situ ada di seluruh dunia. Ya itu mereka tidak nanam tapi makan. Awak puan nanam tapi uang makan. Kan ya? Minyak awak dibor doang tapi muat di negara yuan perlu dia gaya awak kan ya? Woi, tak jaya. Awak nu punya barang dijual ada uang. Sudah itu jual ke awak dia mahal-mahal. Kan ya? Dek hebat awak. Uang tu inyo punya dibalik apa nih dibaik ke masyarakat lebih murah. Makanya harga ayu seliter jago minyak seliter mana mau warik awak antum wahyu malah lah ni boleh bapa ayu seliter ni boleh lah yang sember ni ada sekulang bolanya sah di botol. Kalau mereka ndak minyak benzin apa nama benzin lebih murah dari air satu botol ini 1 liter. Jadi inyo punya dinikmati. Kalau awak punya buat awak mati. Allah musta'an. Apa sebab dengan Al-Quran. Keamanan juga seperti itu. Polisi situ tidak contoh menakutkan orang contoh ke awak lo datang polisi so ya. Kan ya? Kalau situ datang polisi lewat. Polisi kau coba datang polisi situ ya. Mak ngapurnya ya. Kan ya? Tapi kalau situ tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dengan apa? Ekonomi contoh tadi dia. Kalau kojo rajin orang awak lah. Awak kojo sebelum subuh lah, tidak sampai salat tu saji. Sah? Pulang beko ya imah malam tak joto salat di musaji. Nemo gaji 2 hari lah tande. Tok bayu utang. Kalau mereka tidak datang kojo lah lambat boleh puasa jam 9 puasa pulang jam 3 tu ekor solon zuhur lah pilih ke masjid sudah zuhur lah zikir lah di masjid baca Quran ekor asal lah pilih ke masjid dan seterusnya. Jam sebelum berkait lah sampai rumah nemo gaji cukup untuk 2 bulan. Mana lebih imek tapi kalau nak imek cuma awak aja istilahnya kalau tu makan aja balabia. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat keberkahan itu. Jadi dengan Al-Quran mubarak karena Quran itu sendiri mubarak. Al-Quran mubarak. Al-Quran itu kekuatan. Al-Quran itu adalah ilmu. Makanya tidak cuma Nabi katakan bahwa Al-Quran itu siapa yang mempelajarinya dan mengajarkannya menjadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Itulah makanya di bulan Ramadan ini dikaitkan betul dengan Al-Quran karena termasuk amalan andalan di bulan Ramadan ini adalah Al-Quranul Karim. Menjadikan kita orang terbaik, menjadikan umat ini terbaik, membawa syariat terbaik. Nanti di akhirat kita ditempatkan di surga terbaik, naik kelas, di upgrade kelas surga kita. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita.
Al-Quran akan menjadi cahaya yang membimbing kita ketika melewati sirat di atas neraka jahanam menuju surga. Al-Quran akan membela kita. Mudah-mudahan Al-Quran itu jangan dianggap biasa oleh kita. Jadikan dia bacaan setiap hari, bacaan yang tidak pernah membuat kita bosan. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, semakin dibaca semakin indah, tidak pernah membuat kita bosan, walaupun ceritanya itu saja diulang-ulang. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan setiap baca Quran mesti ada ilmu baru yang kita dapatkan. Dan betul lah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita mencintai Al-Quran dan menjadikan hati kita lapang dengan Al-Quran, menjadikan kita indah dengan Al-Quran, pikiran kita jernih dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan setidaknya satu huruf kita baca, Allah balas 10 kali kebaikan. Tidak ada baca apa yang seperti itu untungnya saya. Tidak apalnya alif lam mimnya, apalnya baca alif lam mim do saya berulang-ulang tuh alif lam mim. Tidak apa-apa do 30 kebaikan. Diulang terus. Lama-lama kalau lah nampak untung ya, tak mungkin alif lam mim juga apalna sah. Nah, zalikal kitab lah, mulai zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Sudah itu tahsun. Mudah Allah SWT menjadikan kita mencintai Al-Quran seperti kita mencintai air sejuk di tengah teriknya matahari di padang Sahara. Dan semoga menjadikan Al-Quran sebagai obat yang menenangkan dan menyembuhkan di saat kita sakit. Semoga Al-Quran menjadi pembela kita di saat kita takut, menjadi pembela kita di saat kita sedang takut, menjadi penambah ilmu kita di saat kita mencari ilmu, mencari solusi, menjadi pemakmur negeri kita di saat kita menjadi pemimpin. Karena yang selalu dengan Al-Quran mesti memimpin dengan benar, mesti memimpin dengan benar. Barangkali demikianlah dulu, tidak usah lama-lama, yang lama-lama. Nanti tuan bilang esok jangan bojo Ustaz ini lama ceramahnya. Nah, dah masuk gajinya. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kalau ini malam terakhir kita tarawih, berarti besok takbiran kan, dan lusa kita berhari raya. Semoga Allah SWT menerima dan menjadikan ini malam terindah kita, diampuninya dosa kita, dan mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar pula, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau masih ada satu malam lagi, malam 30, bagi yang lain sudah 31, malam 30, mudah-mudahan itu sisa waktu harus kita pergunakan semaksimal mungkin, karena gol kadang sering dicetak pula di last time, di waktu-waktu terakhir, detik-detik terakhir. Ya, amalan di antara amal yang paling diandalkan adalah membaca Al-Quranul Karim. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.